ingin membahas tentang apa sih maksud daripada tiga pribadi Tuhan itu. Nah, nanti dijelaskan oleh Mr. Kadrun, terus kemudian tanya jawab oleh Bapak Bonar narasi. Untuk itu, sebagai penghormatan kepada tamu yang baru datang, kebetulan mungkin dari sawah apa dari mana, malam-malam gini kok nongol gitu. Diundang nggak datang, nggak diundang datang. Itulah dia Mr. Kadrun yang penuh misterius. Silakan, monggo bro, jelaskan apa itu tiga pribadi daripada Tuhan. Monggo. Dia punya self-consciousness, punya kesadaran diri. Dia sadar bahwa dia ada, dan dia sadar bahwa ada realitas yang lain di luar dirinya itu juga ada. Jadi meskipun kita tidak gunakan kata pribadi untuk Tuhan sama persis dengan waktu kita gunakan pribadi untuk manusia, of course tidak sama persis. Tapi kapasitas-kapasitas pribadi yang kita mengerti mengenai manusia itu analogis dengan kapasitas-kapasitas pribadi yang kita lihat dari presentasi data Alkitab mengenai Tuhan. Iya, iya. Ya, assalamualaikum. Selamat pagi, selamat subuh nih. Saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Tritunggal. Tritunggal itu sebetulnya itu adalah sekian banyak pribadi, sekian banyak pribadi, dan yang paling menonjol itu adalah tiga pribadi tersebut begitu. Jadi kalau dianggap tiga pribadi, hanya tiga Tuhan itu hanya memiliki tiga pribadi saja, itu sebetulnya sungguh salah dalam mempersepsikan begitu ya. Tuhan itu tidak hanya sebagai Bapa sang penguasa, sebagai anak sang pelaku hukum tersebut ya. Yang ketiga Roh Kudus yang selalu mendampingi, selalu ada di antara semua makhluk ciptaannya, yaitu yang memiliki roh, yaitu roh yang hidup gitu ya. Jadi sebetulnya sifat-sifat itu banyak ya. Sifatnya bisa sebagai bapak, bisa sebagai anak, bisa sebagai roh, bisa sebagai ponakan, bisa sebagai apa segala macam. Tetapi dari segala apa yang nanti bisa disebutkan, itu yang paling menonjol itu adalah tiga pribadi tersebut begitu. Yang maha kuasa, yang maha penyayang, yang maha segala dan segala-segalanya begitu ya. Nah itu maksudnya demikian. Oke, untuk sementara ini dulu penjelasan Mr. Network. Untuk diskusi berikutnya yang menjadi narasumber nih, Pak Bonar narasi. Monggo Tuan Guru, silakan. Makasih. Jadi terima kasih juga kepada Bang Kadrun ya, yang sudah bersedia hadir. Dan saya share screen ini. Nah, pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan pribadi gitu. Sebelum sampai menjawab ke pribadi, kita lihat dulu Trinitas yang mainstream ya, yang umum dimaknai, yang umum dipahami oleh teman-teman Kristen. Nah, ini adalah segitiga Trinitas. Saya ambil dari bukunya Wayne Grudem berjudul Sistematik Teologi. Jadi di dalamnya itu ada Bapa, lalu ada Holy Spirit, lalu kemudian ada Son gitu. Ada tiga pribadi. Jadi Bapa adalah God, Anak juga adalah God, dan kemudian Holy Spirit juga adalah God. Tapi Bapa bukan Holy Spirit bukan Anak bukan Bapa. Nah, pertanyaannya adalah mereka itu tiga pribadi. Apa yang dimaksud dengan tiga pribadi? Atau apa yang dimaksud dengan pribadi? Pribadi itu adalah bukan kepribadian, tapi pribadi dalam artian personae,
Sehingga kemudian ketiga pribadi ini adalah Tuhan seutuhnya. Bapa itu ya Tuhan seutuhnya, Roh Kudus juga Tuhan seutuhnya, Anak juga Tuhan seutuhnya. Tetapi ya mereka tidak bercampur, mereka berbeda satu hakikatnya, yaitu sama-sama Tuhan mereka gitu. Nah, lalu kemudian kalau kita lihat prinsip-prinsip di Trinitas ya, ada 3 prinsipnya. Prinsip yang pertama itu kalau kita baca ini secara keseluruhan, yaitu tres personae una substantia. Jadi kita baca secara keseluruhan, tres personae una substantia. Lalu kemudian prinsip yang kedua, Bapa itu adalah God, dibaca ke dalam, Anak adalah God, Roh Kudus adalah God. Prinsip yang ketiga, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Nah, Trinitas ini sebenarnya sebuah gambar prinsip Trinitas ini sebuah gambar yang dipakai untuk mematahkan beberapa bidat. Yang pertama bidat yang modalisme ya, ambil prinsip nomor 3, Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus. Nah, kalau kita baca ya di teman-teman modalisme, prinsip nomor 3 ini untuk menentang modalisme atau Sabellian, di mana mereka meyakini bahwa God Bapa itu menjadi God Anak, menjadi God Roh Kudus, sehingga hanya ada satu pribadi God, tapi dalam 3 manifestasi atau 3 peran. Nah, prinsip kedua, Bapa adalah God, Anak adalah God, ini untuk mematahkan bidat saksi Yahova atau Unitarian, karena bagi mereka hanya ada satu Bapa, sedangkan Yesus adalah ciptaan yang kemudian jadi pencipta. Nah, maka kemudian prinsip nomor 2, Bapa adalah God, Anak adalah God, dan Roh Kudus adalah God, untuk menentang ajaran subordinasi yang meyakini God Anak lebih rendah dari God Bapa. Nah, prinsip nomor 1, tres personae una substantia, ini awalnya untuk mematahkan tuduhan triteisme. Tapi sebenarnya malah gagal gitu. Karena apa? Karena Bapa is God, Anak is God, Roh Kudus is God, tetapi Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus juga bukan Bapa. Kalau pakai ceritanya Bang Paul Zeng, waktu dia mengejek Bang Deki Ngadas, dia bilang neneknya Deki Ngadas sama neneknya Nuri Wali sama nenek Paul Zeng adalah 3 nenek-nenek yang sama-sama nenek-nenek. Para nenek ini adalah pribadi sendiri-sendiri, berpriwil sendiri-sendiri, dan kemudian mereka tidak bercampur, berbeda gitu. Itu yang saya pahami, Bang. Makasih, Bang. Silakan, Bro. Oke. Terima kasih atas penjelasan dan atas narasi beserta referensi yang diberikan ya. Saya menanggapi referensi ya, sebuah referensi yang Anda berikan tadi itu adalah suatu teori, satu kepala, satu pemikiran ya, untuk memecahkan apa sih sesungguhnya esensi Tuhan itu. Jadi pada prinsipnya ya, satu kepala dan kepala yang lain itu memiliki pemandangan yang berbeda-beda, tetapi pada esensinya tetap saja ya mengakui bahwa ketiga pribadi itu adalah Tuhan. Jadi nggak ada disebut Tuhan yang satu lebih rendah, Tuhan yang satunya lebih tinggi, yang Tuhan satunya tengah-tengah. Jadi yang Anda sebutkan tadi itu adalah referensi pemikiran manusia untuk memahami, untuk mempelajari apa sih sesungguhnya dari esensinya Tuhan itu sendiri, begitu ya. Jadi apapun, mau Paul Zhang, mau Deki Mangadas, mau yang aliran-aliran tertentu, ya pada prinsipnya tetap saja mengakui bahwa Tuhan itu adalah Esa. Jadi mereka itu membuka suatu teori
teori yang dijabarkan agar dapat dimengerti oleh orang-orang awam untuk mengerti lebih mengerti ya, mendekati kebenaran begitu ya. Jadi kalau dianggap mau tiga pribadi, tiga esensi atau segala macam, itu tetap saja ya, pada prinsipnya Tuhan itu ada. Contoh nih ya. Ketika orang memahami bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sudah itu tidak bisa dilepaskan. Padahal di sisi lain ya, Tuhan itu bisa murka, Tuhan itu adalah penghukum, Tuhan itu adalah pendengki kepada orang-orang yang tidak beriman kepadanya, dan itu tidak dapat disatukan ya, tidak dapat disatukan secara esensi. Jadi Tuhan yang sudah diakui sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, itu tidak akan bisa disatukan ya pengertiannya dengan Maha Pendengki, Maha Pemurka dan segala macam begitu ya. Nah, itulah esensi itu dipisahkan seperti demikian. Jadi kalau seandainya orang sudah mengimani bahwa Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tidak mungkin dia akan mendapatkan murka, akan mendapatkan penghukuman demikian. Padahal sejatinya ya Tuhan itu adalah Maha segalanya, bisa apapun yang dia inginkan begitu ya. Dia mau murka kek, dia mau penyayang kek, dia mau pengampun kek, dia mau apa kek. Nah, itu adalah yang sesungguhnya esensinya Tuhan. Tetapi manusia ketika mempercayai bahwa ketika mereka akan berlaku baik dan mengikuti perintah-perintahnya, mempunyai harapan tidak ada penghukuman ya. Yang jelek-jelek itu tidak ada, padahal yang jelek-jelek juga itu adalah sifat Tuhan itu sendiri begitu ya. Jadi intinya seperti demikian tentang masalah Tritunggal tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi tidak ada istilahnya yang satu lebih tinggi, yang satu lebih rendah, yang satu lebih tengah-tengah begitu ya. Tetapi esensinya manusia adalah ketika dia dapat merasakan itu seperti apa sih Roh Kudus dalam diri kita, begitu pula untuk melawan roh jahat, seperti apa seorang anak sebagai pelaksana ya, sebagai pelaksana apa keinginan Tuhan itu sendiri yang dapat dilihat oleh manusia, yaitu Yesus Kristus begitu. Jadi intinya seperti demikian ya. Ketika kita memahami teori-teori tadi, ya kita harus memahami bahwa itu adalah pemikiran manusia yang memiliki keterbatasan. Tetapi pada intinya, ya mereka mengimani bahwa Tuhan itu adalah yang Esa, ya Esa, ingat Esa bukan satu. Terima kasih, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Bonar. Iya, jadi memang kalau Kristen itu masih mengatakan bahwa Tuhan itu Esa. Sementara tiga pribadi. Nah, ini kadang-kadang membuat bingung. Oleh karena itu, kadang-kadang kita perlu bertanya, yang Esa itu apanya? Nah, kalau kita ikuti Trinitas ya, Tres Personae Una Substantia, jadi pribadinya itu ada tiga, berbeda, seutuhnya Tuhan, tidak bercampur, tapi Esa dalam artian satu hakikat gitu. Jadi yang Esa itu adalah hakikatnya, bukan pribadinya gitu. Nah, lalu kemudian yang sangat jelas itu sebenarnya kalau menurut saya ya, itu di Roma 10:9 gitu. Jadi ini kan kunci keselamatan sebenarnya Roma 10:9 ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Theos atau Bapa telah membangkitkan dia Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan selamat. Jadi ada satu, yaitu yang ada Yesus yang pernah mati lalu kemudian dibangkitkan oleh Bapa atau Theos. Yesus adalah oknum kedua ya, dalam 3-in-1. Yesus adalah Tuhan yang mati. Memang kalimatnya begini, kematian Tuhan gitu di 1 Korintus 11:26.
Nah, Bapa itu tidak mati. Dan Bapa itu adalah oknum ke satu yang kemudian dia membangkitkan Tuhan yang telah mati tadi. Yesus dan Bapa adalah dua pribadi yang beda, tapi sama-sama Tuhan dia. Dan mereka, teman-teman Kristen maksudnya, itu mengatakan bahwa itu setara. Sementara kalau Unitarian mengatakan bahwa itu tidak setara. Bahwa Yesus itu adalah ciptaan yang kemudian menjadi pencipta di 1 Korintus 8:6. Lalu kemudian maksud kata pribadi tadi memang bukan kepribadian tapi individu yang memiliki free will-nya tersendiri. Karena apa? Karena para Tuhan itu bukan wayang bagi Tuhan yang lainnya gitu. Jadi kalau kita katakan bahwa hanya Bapa yang punya free will, maka Tuhan yang lain itu tidak punya free will, artinya Tuhan yang lain itu menjadi boneka bagi Bapa gitu. Dan itu nggak diterima oleh teman-teman Kristen. Karena apa? Karena mereka itu seutuhnya Tuhan. Tapi mereka berbeda, sehakikat, bahkan setara gitu. Hanya teman-teman seperti Pak Erastus Sabdono, atau Pak Jody, Triteos, atau Unitarian atau Saksi Yahova yang mengatakan bahwa Yesus itu lebih rendah, tidak setara dengan Bapaknya gitu. Saya kira gitu, Bang. Ya, boleh. Saya teruskan ya. Iya, lanjut aja. Pada intinya, mereka-mereka mau Erastus Sabdono, mau Sabdono, mau Diki Mangadas, mau siapa lagi tuh? Yang tadi tuh, yang satu disebutkan tadi. Unitarian Jody Triteos, Bang. Ada yang baru, Triteos. Ada lagi tuh Pak siapa ya yang tadinya. Terus ada lagi si Joshua Tewu, ya. Salah satunya Joshua Tewu. Itu pada awalnya mereka itu adalah orang-orang Tritunggal. Nah, ya, orang-orang Tritunggal yang kemudian memiliki pemikiran sendiri. Ini masih kan sama Bonar. Gimana? Iya. Itu mereka memiliki pemikiran sendiri sehingga mereka memiliki suatu pemikiran yang kemudian ingin dijabarkan bahwa seperti apa esensinya Tuhan, sehingga dengan demikian berkembanglah, ya. Ingat Joshua Tewu itu ketika dia berpasangan dengan Saifuddin Ibrahim melawan siapa tuh Ustadz siapa Moko Ginta ya. Mereka itu waktu itu masih Tritunggal, ya. Jadi ketika mereka memiliki suatu identitas pendidikan dan pemikiran, nah, akhirnya pemikiran itu memiliki suatu segmen-segmen tertentu, ya, yang segmen satu dengan yang lain itu memiliki spesifikasi sendiri, begitu ya. Jadi sehingga timbullah teori-teori, ini teori loh ya, teori itu yang dikembangkan oleh manusia yang membuatnya itu. Jadi ketika secara alkitabiah itu tidak ada teori-teori itu. Yang jelas Tuhan itu adalah Esa, ya, dan Esa itu bukan satu. Itu sudah jelas ya dikemukakan di Alkitab ya dari banyak ayat ya. Kalau karena saya baru datang ya, saya belum mempersiapkan, tetapi itu jelas ya. Yang namanya Esa itu bukan satu, berbeda sama sekali ya. Kalau dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Sanskerta itu adalah manunggaling itu apa ya? Manunggaling ya menjadi satu, kesatuan begitu, bukan satu tapi menjadi satu, begitu ya. Nah, itu sangat jelas ya. Jadi mereka ya pada awalnya yang Anda sebutkan tadi, tokoh-tokoh yang Anda sebutkan tadi, ada satu lagi tuh, saya juga lupa. Dia dulunya juga Trinitas dan kemudian berkembang menjadi pemikiran-pemikiran yang jadi pemikiran oneness, ada seperti itu, demikian. Jadi jelas itu adalah pemikiran, bukan ajaran yang memang tersemat di dalam apa yang dimaknai tentang Yesus Kristus ya. Yang namanya Kristus, ya Kristus itu sang penyelamat, sang juru selamat, ya itu cuma satu, nggak ada yang lain ya. Hakim yang adil dia cuma satu, nggak ada yang lain gitu.
Ada yang katanya Yesus kan dikatakan Yesus itu adalah hanya melakukan apa yang telah diperintahkan sebagai hakim yang adil. Ya kalau hakim yang adil itu adalah Tuhan itu sendiri, bukan yang lain begitu. Jadi esensinya tetap bahwa beliau-beliau yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus ya itu adalah Tuhan itu sendiri. Ya, terima kasih, silakan. Baik Bang, lanjut sedikit ya Bang ya. Jadi istilah Esa kalau diartikan sebagai satu oleh Trinitas itu harus dilekatkan kepada esensinya, bukan pribadinya. Jadi kalau Esa dianggap satu, harus dilekatkan kepada esensi atau hakikat, yaitu satu hakikat itu. Tapi kalau Esa dilekatkan kepada pribadinya, tidak boleh diartikan satu, tapi harus kesatuan gitu. Jadi kesatuan dari tiga pribadi yang sehakikat gitu, sehingga benar. Nah, lalu kemudian ini secara keseluruhan ini adalah Trinitas modelnya Pak Esrasoru, Pak Deki Ngadas dan Pak Muriwali gitu. Lalu kemudian kalau is not-nya ini dibuang ya menjadi not gitu, the Father atau is ya, not-nya dibuang Pak ya. The Father is Holy Spirit is the Son, maka ini menjadi tempatnya Pak Joshua Tewu sebenarnya. Jadi apa namanya, jadi modalisme Sabelian ya. Jadi ada oneness itu ada dua pola, polanya Pak HTD sama polanya Pak Joshua Tewu. Kalau polanya Pak HTD itu hanya ada satu pribadi yaitu Yesus yang di PL disebut sebagai Bapa, dan kemudian setelah Yesus naik ke surga itu disebut sebagai Roh Kudus. Jadi itu Yesus. Tapi bagi beberapa oneness, bukan Yesus, tapi Bapa di PL itu kemudian menjelma menjadi Yesus, dan kemudian Yesus Bapa tadi juga menjadi Roh Kudus setelah Yesus itu naik ke surga gitu. Nah, bagi unitarian, ini yang dibuang. Jadi the Father is God, tapi the Son-nya is not. Jadi di sini pakai not gitu. Jadi hanya ada satu Father yang disebut sebagai God, tapi the Son adalah ciptaan yang kemudian menjadi agen penciptaan. Gitu. Jadi Yesus itu adalah ciptaan di Kolose 1:15, tapi kemudian dia diberi kuasa untuk mencipta di 1 Korintus 8 ayat 6 gitu. Nah jadi ini secara keseluruhan itu adalah Trinitas Barat ya, Trinitas Barat. Lalu kemudian kalau not-nya ini dibuang, the Father is the Holy Spirit is the Son, berarti itu oneness. Tapi oneness itu ada dua pola. Polanya Pak HTD, yaitu Yesus yang dulunya disebut sebagai Bapa, lalu kemudian Yesus yang kemudian disebut sebagai Roh Kudus. Tapi bagi yang lain, Bapa itu yang kemudian bertopengkan Yesus, lalu kemudian berikutnya dia bertopengkan Roh Kudus gitu. Nah, lalu kemudian berikutnya, Bang, ini konsep Trinitas ini sebenarnya berkembang gitu. Jadi istilahnya progressive revelation gitu. Progressive revelation itu artinya maksudnya diungkap perlahan-lahan gitu. Karena apa? Karena di PL itu tidak ada pernyataan yang makjleb tentang adanya tiga pribadi itu. Hanya di kejadian 1-2 sampai 3 ya, kejadian 1 sampai 3 yang kemudian ada istilah ini triados gitu Bang. Jadi kalau mohon izin saya sebentar lagi sedikit ya biar kita materinya agak enak gitu. Ada istilah triados yang dibawakan oleh Theophilus gitu Bang. Jadi ini disebutnya, namun demikian kalau kita besarin, namun demikian Bapak Gereja pertama yang menggunakan istilah Trinitas adalah Theophilus dari Antioquia di akhir abad kedua, masih dekat dengan Yesus ya. Ia mendefinisikan Trinitas sebagai Allah yang memiliki firman-Nya dan kebijaksanaannya dalam konteks diskusi mengenai 3 hari pertama penciptaan di kejadian 1 sampai 3. Nah, ini sebenarnya adalah triados istilahnya, triados itu. Bahwa Allah itu punya firman
dan kemudian punya kebijaksanaan, tapi pribadinya tetap satu. Pribadinya tetap satu. Nah, sementara kalau Trinitas itu pribadinya harus tiga. Karena apa? Karena ini berkembang. Jadi sampai pada akhirnya mapan di tres personae una substantia gitu. Gitu, Bang. Ya, 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 ya. Betul, 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 betul. Yang Anda Anda suguhkan tadi memang betul, memang demikian. Tapi intinya mereka itu mengembangkan suatu teori, dan teori itu berdasarkan akal budi, Pak. Akal budi. Ya. Teori itu berdasarkan akal budi yang dikembangkan menjadi suatu disiplin ilmu, begitulah ya. Jadi teori-teori itu dibuat sehingga menjadi suatu disiplin ilmu. Ilmu itu adalah pendekatan untuk mengetahui, untuk menyetarakan agar teori-teori itu kemudian mendekati dan mendekati kebenaran itu tersebut, ya. Kita bisa memaklumi hal tersebut karena memang kebanyakan teori itu diciptakan oleh masing-masing orang dengan level tingkat pemikiran yang berbeda, ya. Contohnya ya, gini Pak. Suatu saat ya, teori itu akan mengerucut kembali. Teori itu akan dibuka lebar ya, seperti piramid terbuka ya, piramid ke atas. Kemudian suatu saat pada anti klimaks ya, mereka nanti akan kembali ke piramid yang menuju ke bawah, begitu ya. Jadi sehingga menjadi suatu kerucut yang satu di atas dan satu di bawah kembali ke esensinya tadi, ya. Begitu Pak. Jadi kalau seandainya semua itu diciptakan itu agar suatu teori itu dapat dipahami secara akal budi, begitu Pak maksudnya. Jadi suatu saat semua itu akan terkumpul menjadi satu dan kembali ke esensinya, yaitu Tuhannya itu ya Tuhan yang Esa tadi. Sebetulnya banyak ya kalau seandainya walaupun tidak secara eksplisit ya, yang tentang Tritunggal itu banyak di dalam Perjanjian Lama itu banyak, hanya saja ya mereka tidak mengakuinya, apalagi mereka yang di Indonesia ini ya, yang mengaku Judaisme, tetapi secara sangat keras menolak hal tersebut. Padahal di dalam esensi dari ayat-ayat tersebut ya, Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah adalah sifat, Tuhan itu adalah firman, begitu ya. Sifat, firman dan dan roh itu sangat berbeda, tetapi intinya ya pada dasarnya itu terdapat dalam satu pribadi tersebut, begitu loh Pak. Kalau kita bisa memahami secara teori ketika sesuatu yang putih itu kemudian dapat terjadi dengan tiga warna, yaitu merah, biru, dan hijau. Ya, yang satu mengatakan hijau itu adalah asal dari putih, ya. Yang satu lagi biru asal dari putih. Yang merah begitu juga. Dan ketika warna tersebut secara dengan konsentrasi yang sama, ya, disatukan itu akan menjadi putih, begitu Pak. Itu secara teorinya demikian, ya. Jadi pada intinya mereka nanti akan mengerucut Pak, dan kembali seperti apa yang telah diajarkan secara biblikal, ya, secara yang telah tertulis, dan apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah merujuk kepada kebenaran itu sendiri, begitu Pak. Oke, Bang Kadrun, saya kira udah malam dan kemudian kita hanya diskusi santai semata-mata demi pengetahuan. Maksudnya
pengetahuan untuk pengetahuan, tidak untuk macam-macam ya Bang ya, Bang Kadron ya. Oh iya, betul Pak, betul. Oleh karena itu, saya kira saya sudah selesai dan sebagai penutup, saya mohon maaf kalau Bang Kadron merasa tidak enak dengan saya gitu Pak. Saya kira begitu Bang. Makasih Bang Andi. Makasih Iya, Bang Kadron. Iya, terima kasih. Jangan merasa ketika kita berdiskusi dan berdialog itu merasa tidak enak, tidak. Ketika sesuatu ya dikeluarkan dengan embel-embel tidak enak atau yang enak, yang pro dan kontra, itu adalah suatu hal yang di luar konteksnya, Pak. Kita untuk mencari kebenaran. Jadi kebenaran itu sendiri bukan dari kebenaran saya dan bukan dari kebenaran Anda. Suatu saat nanti kebenaran itu akan terbukti dengan justru bisa jadi ya kebenaran Anda yang Anda pahami dan kebenaran saya yang saya pahami itu akan menjadi satu, klop menjadi satu, jadi suatu kebenaran gitu. Terima kasih Pak. Ya, makasih selamat beristirahat. Oke Bang Handi, kebetulan Bang benar. Bang Handi lagi keluar. Sebentar, makasih nasihatnya Bang Kadron. Oh iya, siap. Terima kasih. Silakan Bang Nasir. Oke Bang, kebetulan Bang Handi keluar. Ada yang saya lempar ke forum aja. Ada yang mau bertanya kepada Kadron, silakan. Atau ke saya gitu sekali aja ya. Atau ke Bang Bonar. Satu putaran aja lah gitu. Satu round lagi. Kira-kira ada teman-teman sekalian, kebetulan agak ya. Mungkin lagi pada tidur Bang. Iya. Masalahnya di cuaca ini seluruh Indonesia kayaknya lagi tidak bersahabat, lagi hujan. Tapi kalau menurut saya hujan itu suatu berkah dan harus kita syukurin. Kira-kira bagaimana Bang Sugi? Kalau tidak ada kita tutup aja. Saya kira Bang Kadron ya, mohon. Oke, terima kasih. Maaf sekali saya bisa datangnya baru sekarang. Harusnya tadi. Kadron lambat ya, tadi banyak orang, kamu tidak datang Kadron. Apa? Siapa tahu besok Kadron kalau malam ini. Gimana? Tumben kalem betul malam ini. Enggak, kan memang pada dasarnya pada dasarnya kita kan malam, untuk menyatukan suatu pemahaman ya harus dengan pelan. Nanti kalau seandainya harus dengan kenceng-kencengan akhirnya debat kusir nanti larinya begitu. Gitu ya. Nggak akan ketemu. Bang Nasir, tutup ya, aja dulu Bang. Nggak, aku mau tanya dulu nih Bang, sejak kapan itu Bang Bonar ya? Karena tadi jelaskan saya kurang paham juga ini. Sejak kapan sih mulai Trinitas ini diterapkan? Apa sejak zamannya Yesus atau zamannya setelah Yesus? Kira-kira bisa menjawab dua-duanya ini. Kalau saya duluan. Kasih dulu Bonar, kasih Bang Bonar. Silakan. Kalau setahu saya itu istilahnya teman-teman Kristen adalah progressive revelation. Jadi pewahyuan yang bertahap, terungkap sedikit demi sedikit, sehingga kalau pakai prinsip itu berarti belum di Bible Bang, belum di Yesus, tapi pada berikutnya setelah pasca Yesus naik ke surga gitu, lalu kemudian ada pengungkapan yang perlahan-lahan. Jadi istilahnya progressive revelation yang kemudian mapannya sekarang, tapi sekarang pun kemudian ada istilahnya gini Bang, jadi seperti misalnya ada yang namanya Trinitas neo subordinasi, ada neo dia, lalu kemudian ada juga istilah yang sekarang muncul lagi, istilah lama Sabellian itu muncul lagi menjadi Yesus only, lalu kemudian ada juga pengertian-pengertian yang lain. Jadi ini bersifat progressive revelation Bang Nasir, saya kira gitu. Ya, kalau dari Bang Kadron sendiri, silakan jawab Bang. Ini kan kita diskusi. Sebetulnya dari angka 3 itu sebenarnya angka yang angka yang sangat mistis dari zaman ke zaman, zaman sebelum ada kitab yang diturunkan oleh Musa ini itu sudah ada. Jadi sebelumnya seperti 3 itu pokoknya sedikit 3, kalau nggak 3 7 gitu ya. Kalau nggak 3 7, nah, begitu. Itu pasti 1, 3 dan 7 itu pasti disebut dimanapun ya. Seperti dewa pagan itu dia Allah ya. Allah yaitu ada 3, Al-Ata, Al-Manat,
dan apa tuh Al-Uzza begitu. Semuanya seperti itu. Semuanya ada tiga yang disebutkan. Yesus mengatakan ketika siapa tuh ya yang akan mengkhianatinya itu saya lupa ya. Itu akan mendengarkan kokokan ayam selama 3 kali. Ya. Iya. Pokoknya saya lupa. Saya nggak ini ya. 3 kali mengatakan akan merobohkan bait suci dan akan membangunnya kembali selama 3 hari. Nah itu tiga itu adalah suatu yang keramat yang sampai sekarang itu tidak bisa dipecahkan, belum terpecahkan oleh akal budi manusia, tetapi itu memang telah dipakai sampai sekarang, dan memang kalau di utak-utik ya larinya ke sana juga begitu Bang. Jadi sebenarnya antara 3 itu adalah suatu yang mistis yang memang belum terpecahkan sampai sekarang begitu. Saya tanya lagi, ini kan saya tanya aja sebentar ya, kebetulan Bang Andi sudah. Memangnya Yesus dulu sejak awal itu mengajarkan 3 kepribadian itu ya? Iya, kan Yesus mengatakan demikian, ya. Baptislah dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Yesus satu sendiri ya. ngomong. Kalau dia menyebut kata 3 nih ya, itu 3. Yesus merobohkan bait suci dan akan membangunkan akan membangunnya kembali dalam waktu 3 hari. Ya. Gitu ya. Begitu. Oke, saya kembalikan aja ke kandas saya, Handi Selebes yang paling ganteng di sini. Selamat malam Bang Andi, silakan lanjut Bang Andi.